Shalom pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita luangkan waktu sejenak hari ini untuk bersama merenungkan firman Tuhan melalui perenungan Bina Muda PPGT edisi 13 sampai 19 Agustus 2023. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu melalui doa ini, memohonkan perkenanan-Mu untuk menyertai setiap pribadi kami, dimanapun kami berada sekarang ini. Biarlah kami pemuda-Mu yang akan sama-sama untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melembutkan setiap hati kami Tuhan, mengarahkan pikiran kami untuk mau diajar serta dibimbing melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini doa kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di perenungan kali ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang 19 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18. Di bawah judul perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada edisi kali ini adalah You'll never walk alone, atau dalam pengertian bahasa Indonesianya adalah kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Tujuan dari perenungan ini adalah agar kita sama-sama bisa belajar untuk menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa kita harus sebagai pemuda menyadari keterlibatan orang-orang yang ada di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan untuk bekerja sama menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Tantangan dan berbagai persoalan merupakan hal yang tidak mungkin tidak kita hadapi dalam hidup ini. Tantangan itu bisa datang dari teman, kondisi lingkungan, keluarga, bahkan diri sendiri. Nabi Elia dalam perikop ini juga mengalami itu. Sebagai utusan Tuhan, dia harus bertahan dalam situasi umat Tuhan sudah tidak mau percaya, bahkan melawan Tuhan dengan cara membunuh para nabi serta utusan Tuhan.
Nabi Elia yang juga terancam dibunuh akhirnya berusaha menyelamatkan nyawanya dengan cara melarikan diri hingga ke Gunung Horeb. Ketakutan Nabi Elia pada ancaman pembunuhan itu membuatnya lupa bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dikuasai ketakutan sehingga lupa diri bahwa dia adalah nabi yang selalu disertai Tuhan. Sebagai PPGT, kita juga bisa menyadari hal ini ketika kita menghadapi persoalan. Lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Kecenderungan kita untuk ciut menghadapi persoalan tertentu terjadi ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri. Ketika kita terbiasa menghadapi masalah tanpa mengandalkan Tuhan, maka ketika menghadapi masalah yang lebih besar, kita akan kaget dan depresi, sehingga kita lupa diri dan juga serta melupakan Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Elia, menyadarkannya akan panggilannya sebagai nabi, mengingatkannya akan karya pelayanannya selama ini yang disertai Tuhan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sudah berlalu. Hal itu juga membuat Elia sadar bahwa Tuhan yang selalu bersamanya. Demikian juga kita rekan-rekan pemuda. Dalam situasi bingung dan tertekan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu berusaha mengingatkan dan menyadarkan kita akan keberadaannya. Bisa saja melalui firman dan juga melalui khotbah, nasihat orang tua, motivasi dari orang sekitar, dan berbagai cara lainnya. Ketika Elia telah kembali menyadari ada Tuhan yang selalu setia bersamanya, maka Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tuhan memberikan petunjuk bahwa di sekitar Elia juga masih ada orang-orang percaya lainnya yang tidak ikut menyembah dewa Baal. Mereka lah yang akan bersama-sama Nabi Elia menghadapi orang-orang yang melawan Tuhan. Begitupun kita dalam hidup ini. Di sekitar kita pasti ada orang-orang yang bersama-sama berharap kepada Tuhan. Bisa saja rekan-rekan PPGT, keluarga, dan teman-teman terdekat kita. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk menemani kita menghadapi berbagai persoalan. Namun selalu ingat, bukan mereka yang memiliki kuasa, tapi Tuhanlah yang berkuasa menyatakan kasih dan kekuatannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita yang bersama-sama berharap kepada Tuhan. You will never walk alone adalah tagline supporter tim sepak bola Liverpool di Inggris, yang berarti para supporter tidak akan pernah membiarkan para pemain Liverpool merasa sendirian ketika menjalani pertandingan. Melalui perikop ini juga Tuhan menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendirian menghadapi persoalan dan berbagai tantangan hidup. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Di sekitar kita juga pasti ada orang-orang yang bersama-sama berharap kepada Tuhan. Sadarilah keberadaannya dan andalkanlah Dia. Masalahmu mungkin besar, namun Tuhan kita jauh lebih besar dan berkuasa. Dan Dia berjanji untuk selalu menemani kita dalam hidup ini. Mari berjalan bersama Dia di dalam hidup ini. Ada pertanyaan yang sama-sama bisa kita renungkan. Apakah selama ini saya, seorang pemuda Kristen, berusaha menghadapi masalah dengan mengandalkan diri sendiri? Pertanyaan selanjutnya yang menjadi perenungan kita bersama-sama. Siapa saja orang-orang di sekitar saya yang dipakai Tuhan untuk menguatkan dan menolong saya? Marilah kita sebagai pemuda Kristen sama-sama merenungkan pertanyaan tersebut. Demikianlah perenungan kita, biarlah kiranya Tuhan selalu menolong dan memampukan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk selalu menemani saya. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu karena kami sering melupakan Engkau dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ajar kami untuk terus selalu mengandalkan-Mu Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, biarlah kiranya melalui Roh Kudus yang selalu hidup di dalam setiap pribadi kami, menolong kami untuk selalu Bapa mengandalkan Engkau dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu.
Biarlah setiap pribadi kami dimanapun kami berada dan apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami Tuhan, kami akan belajar untuk mengatakan bahwa kami akan melalui semua masalah dan persoalan hidup kami di dalam Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah pemuda Kristen, demikian perenungan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Shalom.